Apa kabar para pemirsa? Saya Tonda Mesir. Kini akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 25 Agustus. Kapal nelayan Xu Chenghui mengalami insiden kebakaran saat melakukan operasi pelayaran di perairan Tenggara Jepang tanggal 23. Kapten, wakil kapten, dan 8 ABK asal Indonesia total berjumlah 10 orang berhasil diselamatkan oleh kapal lainnya. Namun ruang kapal dan jumlah pasokan tidak mencukupi. Pihak keluarga berharap pemerintah dapat segera mengutus kapal untuk memberikan pertolongan. Kapal ikan Xu Chenghui yang terdaftar di Pingtung ini terbakar saat beroperasi di perairan Tenggara Jepang tanggal 23 malam. 10 orang di dalamnya termasuk 8 ABK Indonesia meninggalkan kapal dan melarikan diri dalam keadaan darurat. Untungnya mereka diselamatkan oleh kapal ikan terdekat. Namun kapal tersebut tetap harus berlayar sehingga mereka naik kapal lain untuk pulang. Namun dengan bertambahnya 10 penumpang sekaligus, makanan dan ruangan yang tersedia tidak cukup. Ditambah lagi obat hipertensi kapten kapal Xu Chenghui tidak cukup sehingga membuat keluarganya khawatir. 我真烦恼是烦恼阮先生无药通好食，伊有高血压。 Ibu Chai merasa lega setelah mengetahui semuanya selamat, namun mencemaskan keamanan mereka bila semuanya berdesakan dalam kapal Shengyu, sehingga ia akhirnya meminta bantuan pemerintah untuk mengirim kapal dan bertemu dengan kapal Shengyu serta menjemput mereka kembali ke Taiwan. 这10名船员会从红海239号，然后再转到生鱼号，生鱼号往南开，然后海巡署从台湾这边开，就是对开，加速去汇合啊。 Ditjen Perikanan menanggapi permintaan keluarga telah disampaikan kepada pihak patroli laut. Pengiriman kapal akan ditentukan oleh hasil evaluasi mereka. Namun insiden ini terjadi di jarak 3.800 mil laut dari Taiwan yang membutuhkan waktu 14 hari. Kecemasan keluarga terurai semuanya di atas wajah. Sehari saja tak melihat keluarga yang selamat, mereka tidak bisa tenang. Pabrik manufaktur kapal Lungte yang berada di desa Suau Ilan saat tengah melakukan penyemprotan pengecatan kabin sempat terjadi insiden kebakaran di mana telah menyebabkan 3 pekerja migran asal Vietnam alami luka bakar pada bagian tubuh yang berskala 2 hingga 3. Salah satu di antaranya, kulit badan bahkan telah menempel dengan pakaian dan dilaporkan berkondisi parah. Petugas media membawa korban ke dalam mobil ambulans. Korban seorang pria yang alami luka bakar parah pada bagian kaki dan tangan serta punggung 23 malam 3 PM asal Vietnam saat melakukan tugas pengecatan kabin karena mesin penghisap tidak berfungsi menimbulkan percikan api yang berlanjut dengan kebakaran gas udara. Untungnya korban yang dilarikan ke rumah sakit tidak memiliki bahaya jiwa dan hingga kini masih ada 2 orang yang tengah dipantau di rumah sakit. Tetapi usai insiden, ada yang menuduh jika pihak pabrik tidak segera menghubungi saluran 119 yang akhirnya menyebabkan ambulans baru tiba selang 30 menit. Pihak manajer perusahaan menjelaskan bahwa 5 menit sebegitu insiden terjadi, pihaknya telah menghubungi mobil ambulans dan tidak ada yang tertunda. Penyebab insiden selengkapnya masih akan diteliti oleh instansi ketenagakerjaan yang ada. Taifun ke-9 untuk tahun ini Saula telah terbentuk pada sore kemarin dan diprediksikan akan berkembang menjadi taifun skala menengah pada esok hari. Namun pergerakan taifun Saula terbilang aneh. Pihak CWB memprediksi bahwa lingkaran badai akan bergerak ke arah selatan dan menjauhi Taiwan. Namun Selasa pekan depan badai akan kembali berbalik arah menuju Taiwan, di mana peringatan waspada taifun juga berkemungkinan diumumkan. Taifun diperkirakan memberikan dampak terbesar terhadap Taiwan pada hari Rabu dan Kamis. Selain itu, taifun Damri juga dilaporkan telah terbentuk pada pagi ini. Depresi tropis yang awalnya berada di atas perairan timur Filipina telah berkembang menjadi Saula, taifun ke-9 tahun ini pada tanggal 24 pukul 2 sore. Kini posisinya terletak di tenggara Taiwan dan bergerak ke arah selatan barat daya dengan kecepatan 4 hingga 6 km per jam. Saula berpeluang berkembang menjadi taifun skala menengah. 大概在30号、31号，预计会是这个台风影响我们最大的时候。靠近礼拜2开始，台湾各沿海的海况也会变得非常差。是以礼拜3、礼拜4影响台湾最大的话，我们不排除可能会有在礼拜2发布台风警报的机会。 CWB menyampaikan Saula pertama-tama akan bergerak ke selatan, berputar di Laut Filipina lalu berbelok ke utara. Diperkirakan paling dekat dengan Taiwan pada hari Rabu dan Kamis depan. Menurut prediksi model Eropa, ada 50% peluang Saula akan masuk dari Hualien dan menjadi taifun yang menembus Taiwan. Rutenya mungkin juga akan condong selatan dan melewati Selat Pasu. 礼拜天之后，如果说它这个开始有往西或西北的方向确定之后，就先发布海上，不排除发布陆上的警报。那这样的话，那其实对台湾就应该会有一些直接的影响。 Taifun akan mulai melanda bagian timur dan semenanjung Hengchun pada hari Selasa depan. Jika taifun lebih dekat, hujan juga akan turun di bagian barat. Adapun depresi tropis lainnya di perairan timur Guam juga menguat menjadi Damri, taifun ke-10 pukul 2 dini hari dan diperkirakan sangat berpeluang menuju ke Laut Selatan Jepang.
Setelah hujan petir sporadis berturut terjadi pada siang hari, terlihat pelangi usai hujan mereda di beberapa kawasan pada sore menjelang malam. Sejak kemarin di Kaohsiung terlihat pelangi besar di angkasa dan pelangi juga berpadu dengan pelangi sekunder, di mana pelangi ini juga dapat terlihat dari Pingtung. Tanggal 24 pukul 6 menjelang malam, terlihat sebuah pelangi berukuran besar di angkasa Kaohsiung, sebuah lengkungan yang sempurna yang melintasi jalan dan cakrawala. Juga diamati dengan seksama, bagian luar pelangi ada berpadu dengan pelangi sekunder, di mana juga dapat disaksikan di Pingtung. Masyarakat pun segera berfoto untuk mengabadikannya. Pihak JWB menjelaskan bahwa beberapa hari ini akan timbul hujan sporadis singkat di Kaohsiung. Ada kawasan pegunungan yang berpeluang hujan deras. Cuaca hampir serupa dengan sebelumnya. Jika kandungan air dalam udara mencukupi, maka pelangi pun berkemungkinan muncul kembali. PLTN Fukushima Jepang secara resmi membuang air limbah nuklir ke laut mulai kemarin. Untuk tahap pertama mencatat sebanyak 7.800 ton, yang diprediksi membutuhkan waktu 17 hari untuk penyelesaian tugas pembuangan tersebut. Selain itu, jumlah total pembuangan hingga akhir tahun adalah sebanyak 31.200 ton. Di sisi lain, untuk proses penyelesaian pembuangan 1,34 juta ton air limbah nuklir membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Menurut perusahaan tenaga listrik Tokyo yang mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, air limbah nuklir yang dibuang kali ini tidak hanya dilarutkan dengan air laut dalam jumlah besar, namun juga diolah dengan sistem pemrosesan cairan ALPS. Limbah tersebut kemudian dibuang ke Samudra Pasifik sekitar 1 km dari pantai melalui saluran bawah tanah. Selain unjuk rasa di Jepang, negara tetangga Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan juga terus mengecam tindakan Jepang. Dijen Bea Cukai Tiongkok mengumumkan tanggal 24, dalam rangka melindungi keselamatan konsumen Tiongkok, mulai sekarang mereka akan menangguhkan impor semua produk akuatik dari Jepang. Menurut prosedur yang disetujui oleh Biro Energi Atom Internasional, kandungan tritium dalam air limbah PLTN Fukushima yang diolah dan diencerkan dengan ALPS adalah sekitar 43 hingga 63 becquerel per liter. Jauh lebih sedikit dari konsentrasi semula sebesar 1.500 becquerel dan jauh lebih rendah dari standar keselamatan yang ditentukan WHO. China, Korea, Taiwan, every major nuclear facility around the world releases tritium into the sea, and those other Asian countries release more tritium into the sea than what Japan will. Nelayan Taiwan juga melakukan protes. Dijen Perikanan menekankan telah menetapkan dasar data zona maritim. Semua anomali dapat dibandingkan di masa mendatang. Saat ini diprediksi dampak terhadap perairan pesisir pantainya kecil. Kedepannya pemeriksaan terhadap ikan sauri yang ditangkap di area lepas pantai juga akan ditingkatkan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.